Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Sudah masuk semua ya? Belum, Pak. Hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-10 ya. Ya. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan Hadzai artikel. Nah, dalam hukum komunikasi, Hadzai artikel ini adalah sekumpulan delik pidana ya, yang mengancam akibat dari menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap negara, penguasa lebih tepatnya. Ini ada beberapa pasal-pasal ya yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sini mulai diterapkan di Indonesia ya, Hindia Belanda tahun 1914. Jadi memang hukum pidana kita itu sudah dari zaman Belanda ya. Sampai sekarang kita pakai. Ini disusun untuk memang KUHP ini awalnya untuk menindak gerakan aktivis nasionalis. Sejarah membuktikan dan mencatat para korban ya, antara lain Soekarno ya. Soekarno juga pernah ditangkap ya. Jadi memang banyak sekali pasal-pasal di pidana ini yang membungkam suara yang kritis. Ada beberapa pasal KUHP mengandung potensi yang bisa digunakan untuk memenjarakan ya, mempidana ini memenjarakan warga negara dan media massa terkait dengan persoalan berbicara dan berpendapat. Jadi warga negara dan media ini bisa dijerat dengan melakukan penyebaran kebencian, tuduhan pencemaran, penghinaan, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan. Dia tuduhannya bisa dilakukan oleh kekuasaan atau pejabat yang merasa dirugikan. Nah, ini bisa berimplikasi sebenarnya terhadap keberlangsungan reformasi, demokrasi, dan penegakan HAM. HAM ini sudah diatur ya dalam Deklarasi Universal HAM ya, DUHAM, dan International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Juga bisa melanggar penghormatan atas HAM yang tercantum dalam UUD 45 ya, konstitusi kita. Di dalam pasal 28A sampai 28J itu hak asasi manusia kita ya. Berbicara, berpendapat di depan umum. Jadi banyak yang menyebut Hadzai artikel ini memiliki beberapa sifat watak pasal karet ya. Menganut asas non-limitatif, tidak terbatas. Jadi pidana mensyaratkan batas-batas atau tuduhan tidak pidana yang dilakukan seseorang yang justru sebenarnya tidak dipenuhi oleh pasal-pasal Hadzai artikel ini.
Nah, ini ada asas presumption of guilty. Praduga tak bersalah. 107 ya. Pasal 107 mengatur tentang tindakan makar. Makar itu perbuatan ini ya yang melawan negara, ingin menggulingkan negara. Itu 15 tahun penjara. Kalau kita berbicara depan umum yang seakan ingin menggulingkan pemerintah yang sah, dia kena 15 tahun penjara. Sudah banyak ya contoh-contoh tindakan makar yang dianggap makar ya. Menghina pemerintah. Kemudian pasal 160 dan 161 ini mengatur tentang penghasutan. Ya, kalau sampai menghasut untuk menjelek-jelekan pemerintah juga ya. Dia 4 tahun penjara. Ada pasal 207 dan 208. Menghina yang berkuasa. Jadi menghina presiden sama saja ya. Itu bisa kena 4 bulan penjara. Penghinaan terhadap pemerintah yang sah. 154 KUHP. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ini ya kalau kita menghina pemerintah yang sah. 155 KUHP juga barang siapa menyiarkan, menunjukkan, menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian terhadap pemerintah dengan maksud supaya diketahui umum diancam dengan pidana paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda 4.500. Ini ya menyiarkan ya. Jika yang besarlah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian dan pada saat itu belum lewat 5 tahun, pidananya menjadi tetap karena melakukan kejahatan juga. Dalam arti ini media ya sebenarnya. Nah, pasal-pasal ini udah dicabut ya oleh MK pada tahun 2007. Pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan UUD 45 dikatakan. Ini diajukan oleh Dr. Panji Utomo yang berprofesi sebagai dokter. Panji dalam permohonannya menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan. Nah, jadi ini banyak pasal-pasal yang merugikan ya. Sedikit-sedikit bisa dipenjara. Mengkritik saja bisa dipenjara. MK berpendapat bahwa sepanjang menyangkut 154 dan 155 tadi mempunyai legal standing atau bertindak selaku pemohon, Panji pernah disangka, didakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengeluarkan pernyataan permusuhan, kebencian terhadap pemerintah negara Indonesia. Nah, ini ada penghinaan terhadap presiden dan wakilnya ya. 134 menghina dengan sengaja presiden di depan umum. Dapat dihukum 6 tahun ya. Kemudian pasal 136-nya perkataan penghinaan yang menghina presiden.
Kalau dia yang dihina tidak hadir, baik di muka umum dengan beberapa perbuatan maupun tidak di muka umum, tetapi di hadapan lebih dari 4 orang yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya, maka ini bisa dituntut ya. Kemudian pasal 137, barang siapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan gambar isinya menghina presiden atau wakil presiden dengan niat untuk menghina, ya diketahui orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Jika yang bersalah itu melakukan kejahatan dalam jabatan, pada waktu melakukan kejahatan itu belum 2 tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu sebab kejahatan yang serupa, maka ia dapat dipecat dari jabatannya. Jabatan dalam pemerintah ya. Nah, pasal-pasal ini juga dicabut oleh MK. Ini pemohonnya Egy Sujana yang divonis 9 bulan karena menuduh presiden menerima mobil mewah. Jadi di sini SBY ya di zaman itu melapor ke Polda karena merasa nama baiknya dicemarkan oleh Zainal Ma'arif. Ini juga ada Gendo Surdana diadili karena membakar foto Presiden SBY. Di penjara 6 bulan. Kemudian ada contoh kasus menghina institusi penguasa. Bersiar Lubis adalah seorang kolumnis Tempo ya yang divonis 3 bulan percobaan oleh PN Depok karena melanggar pasal 207 KUHP terkait tulisannya yang berjudul Kisah Integrator yang Dungu. Nah, dimuat dalam Tempo. Majalah Tempo ya. Nah, ini juga kalau menghina institusi dia kena ya penjara. Nah, selain penghinaan terhadap pemerintah, sekarang ini ada penghinaan terhadap pribadi ya. Nah, ini penghinaan, penistaan, fitnah. Kalau penghinaan ini menyerang kehormatan nama baik, hukumannya bisa sampai 9 bulan. Kalau penistaan ini juga sama ya, menyerang nama baik dengan menuduh melalui tulisan dan gambar. Itu bisa kena 1 tahun 4 bulan. Kalau fitnah, dia menggunakan tulisan dan gambar supaya diketahui umum, tapi dia penyerangannya tidak dapat membuktikan pernyataannya. Ini fitnah ya. Fitnah ini sesuatu yang nggak benar. Dia bisa kena 4 tahun. Ini ada yang ringan ya, maksimal 4 bulan. Ada 3 landasan yang bisa melindungi wartawan dari tuntutan pencemaran nama baik. Pertama ya, dia harus info yang menunjukkan kebenaran ya. Jika seorang reporter bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa bahan-bahan yang dikumpulkan adalah benar, orang yang menjadi sasaran bisa menuntut ya, namun umumnya tidak berhasil. Ada yang kedua privilege. Segala sesuatu yang diungkap secara publik dan resmi baik di lingkungan legislatif maupun yudikatif, tidak peduli apakah benar atau tidak, bisa ditulis dan dipublikasikan. Jadi ini yang resmi ya.
Jadi kalau sudah di lingkungan legislatif dan yudikatif sudah buat putusan, ya entah benar atau tidak, yang jelas yang dia tulis ini sesuai dengan bunyi legislatif dan yudikatif. Kritik yang fair. Kritikus bisa menilai, memberi komentar kepada suatu karya seniman, penulis, atlet, atau siapapun yang menawarkan jasa pada publik. Nah, kritik ini harus berdasarkan fakta, tidak boleh menyerang pribadi, yaitu karya yang dikritiknya misalnya ya. Misalnya dalam hal ini wartawan mengkritik suatu tulisannya, ya, suatu seorang atletnya, ya, atau seninya. Seninya mencerminkan sesuatu misalnya. Penulisnya tidak sesuai misalnya. Tapi memang kritik itu memang kritik yang membangun, ya, berdasarkan fakta yang tidak menyerang pribadi, kehidupan pribadi seseorang, maka dia tidak masuk dalam pencemaran nama baik. Kritik yang fair, privilege ya sudah dibuktikan oleh pemerintah dan memang info itu benar. Maka wartawan tidak dapat dituntut. Apakah penghinaan adalah delik biasa atau aduan? Nah, ini ya. Delik biasa ada bedanya ya, delik biasa dan delik aduan. Kalau delik biasa itu delik yang memang tanpa diadu dia memang pasti merupakan kejahatan. Nah, tapi mayoritas dalam hukum komunikasi semua masalah penghinaan ya, penistaan itu semua delik aduan ya. Harus ada yang ngadu. Jadi nggak mungkin suatu kejahatan itu terjadi kalau nggak ada korban. Nah, korban ini harus ngadu. Kalau delik biasa itu tanpa ada yang ngadu pun pasti sudah ditangkap, seperti pembunuhan, ya, terus penganiayaan, ya, itu pasti pihak yang berwajib sudah menangkap kalau sudah masuk kepada delik biasa atau delik umum. Nah, tapi kalau aduan ini harus ada yang ngadu. Kita dihina kalau kita nggak ngadu, polisi nggak tahu. Maka perlu ada aduan. Jadi masuknya delik aduan. Tanpa aduan, polisi tidak bertindak. Nah, perlu dipahami secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sehingga nama baik itu rusak ya. Tercemar atau rusak nama baik secara hakiki dapat dinilai adalah sifat subjektif. Korban harus mampu membuktikan kerugiannya di depan sidang. Nah, jadi kita harus benar-benar membuktikan depan pengadilan, polisi bahwa ini kita dihina atau dicemarkan. Maka dia deliknya aduan, kita yang mengadu. Kasus penghinaan pribadi yang melibatkan pers nih ya. Dijatuhkan hukuman penjara 2 wartawan. Risang Bima Wijaya terjerat pasal 310 ayat 2, ayat 1, 311, 316 dan 27 KUHP. Risang ini seorang wartawan radar di Jogja dihukum 9 bulan penjara oleh PN Sleman atas tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan harian Kedaulatan Rakyat Sumardi Martono. Nah, ini ya, dianggap mencemarkan nama baik. Ini ada defamation atau pencemaran nama baik. Di Indonesia masih digunakan hukum kontinental tertulis ya. Tidak mementingkan benar tidaknya
fakta berita yang dibuktikan adalah ada nggak kerugian atau kesinggungan dari berita itu. Jadi pencemaran nama baik itu juga ya walau benar ya faktanya, beritanya, tapi kalau ada yang dirugikan, ya maka dia kalau udah tersinggung dia bisa menuntut. Kalau fitnah kan sesuatu yang tidak benar. Kalau dia pencemaran nama baik ini sesuatu yang ada kemungkinan benar, tapi dia sudah merugikan orang yang disinggung tersebut. Nah, kalau di Amerika, Inggris, bila pers dapat membuktikan kebenaran laporannya, ya, pers itu bisa lolos. Walaupun dia merusak nama baik ya, pencemaran itu. Kalau di Indonesia tetap kena ya. Bila terlapor dapat membuktikan bahwa nama baiknya dirusak, pers tetap dapat dihukum tuh di Indonesia ya. Paham ya? Halo? Iya, Pak. iya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Kalau Paham. di Amerika tidak ada dikenal pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Ini ada perbedaan pandangan pencemaran dihapus dari KUHP dan menolak pencemaran dihapus dari KUHP. Jadi ada yang dukung, ada yang nolak ya. Kalau yang mendukung ini dia merasa hak privasi tetap berhubungan dengan hak orang lain menyatakan pendapat dan berekspresi. Jadi orang bebas dong berekspresi. Karena itu sudah seyogyanya persoalan kehormatan dan nama diselesaikan lewat hukum perdata, jangan dipenjara. Ya, kalau menurut pendukung pencemaran ini dihapus saja dari KUHP. Karena memang bahaya sekali kalau pencemaran ini dikit-dikit di penjara ya. Nah, kalau yang menolak dia dihapus dari KUHP, jika dihapus atau diganti ke perdata, ya, gimana kalau majelis hakim menjatuhkan putusan yang merugikan perusahaan pers? Nah, ya. Jadi memang kalau perdata masuknya ke perdata yang rugi perusahaan pers, dituntut terus perusahaannya, bukan orangnya yang dipidana. Nah, jadi memang ada yang menolak dihapus, ada yang mendukung untuk dihapus terkait dengan pencemaran nama baik, penghinaan tadi ya. Ya mungkin itu kawan-kawan semua.